Jadi jan kita terpengaruh pak pisahan agama jo politik jan. Karena dengan politik itu pula agama bisa maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Di zaman Umar bin Khattab, karena hebatnya politik Islam, sampai Islam itu ke Spanyol dan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru terletak buluh, banyak merantau orang Simpang Aru. Kalau kita baiman taguh, insyaallah lama lambe kita bertemu. Alhamdulillah, kita puji Allah pada pagi ini yang telah membangunkan kita dari kematian. Kami lalu Ustaz tidak mati dah. Tapi ternyata doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ujung dari doa itu wa ilaihin nusyur. Ini mungkin mati yang sebenarnya, dan kepadanya kami semuanya akan kembali. Mamanjek basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasannya orang tidur itu sama dengan orang mati? Bapak-bapak, ibu-ibu, nan datang pagi kini jam bara lalu malam. Kalau ada nan menjawab jam 10 tu tanda alun lalu leh. Jam 9 tanda alun lalu. Seorang yang tertidur dia tidak tahu jam berapa dia tertidur. Pada saat itulah dia dimatikan oleh Allah, walaupun paru-paru, jantung, ginjalnya masih bekerja. Dan dia tidak sadar apa yang terjadi sekelilingnya, walaupun nangoknya gadang dari orang jago. Orang lalu kok sebagian pak gadang ngoknya dari orang jago. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya Allah mengatakan orang tidur itu mati. Yang kita syukuri apa? Alhamdulillah, pada pagi ini kita dibangunkan kembali. Mungkin sudah ada bapak tadi yang salat tahajud, salat hajat, salat witir. Kemudian karena tahu bahwa pagi ini di Masjid Al-Ukhwah ada kuliah subuh yang kita banyak menonton di YouTube, pagi kini nyotibo. Apa jo ibu lagi sehat? Alhamdulillah, hamba lai lo. Walaupun nanyo lalu sebentar aku sampai 5 minit. Sebab itu barangke dari Taluk Kuantan jam 9 lewat seperampe, tiba siko 2:30. Rupanya jalanlah buruk warna kini. Sebanyak kau minyak di Pekanbaru jalan buruk aja. Ibu dan bapak. Ya kan? Jadi lama waktu di jalan, mangko tiba ambo tadi di Hotel Pangeran itu hari lah 2:30 subuh. Ya kan? Sedang ambo mandi, selesai mandi, kemudian Pak Tony menelepon, "Buya, kamilah di bawah."
Apa Abbas mandi baru ya Pak. Sudah tu ambo salat witir je sarakaat. Itu bapak-bapak ibu. Ya kan? Kini awak nak mendengar kaji bersama-sama kini walaupun sehat. Kalau Allah berkehendak, bisa tak pulang mengaji ko salah satu dari awak meninggal? Bisa Pak, walaupun sehat. Walaupun darah Pak bauku petang 120/80, kolesterol normal, nah lain-lain normal. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan ajal. Ya kan? Jadi jantung sawantana Pak check up tu Pak ke mati je nya. Tak usah. Mabiabian piti awak saya tambah banyak tahu penyakit, tambah pencamih awak ni. Ya apa tak? Dah sudah check up kerusak check up tu. Ya kan? Awak lah menggigi tu. Bini muda rato banyak ladang sawit lah lawe. Ya kan? Awak stresnya. Ya kan? Pulang awak mengaji ko beko rupanya adonan paniang. Ya kan? Sakit bau be luko batawe damam batawa. Nyobaolah dia anak ke puskesmas. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata pembuluh darah beliau pecah di kedua. Lah pingsan. Sabanta sudah tu lai nyeresek di dokter siko. Tak ada lai. Kecil dokter. Cek. Bapak-bapak. Ya kan? Nah. Itulah tahu pengurus nusaji nyumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah datangnya dan kepada Allah dikembalikan. Kami umumkan kepada jamaah Masjid Al-Akhwah komplek perumahan Unri dan sekitarnya bahwa salah seorang jamaah kita yang sangat antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi dalam rangka kultum subuh Jumat Mubarakah di Masjid Al-Akhwah. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang angok babaliat kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah labiahnya ke kayu tundo, malang lah bisa ke ditulak, muju nak dapat ke dirayah, lah berpisah badan jo nyau. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah salat subuh, solat duha, nanti kita datang melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanya-tanya. Siapa meninggal? Itu nan basanda di dindiang menengah kaji itu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Bisa tak? Bisa. Apa nama basanda aja takut. Itu contoh saja. Ya kan? Begitulah roh kita ini mudah saja keluar dari badan kalau ajal telah sampai. Jadi jangan sogok menyogok nak. Sudah menyogok tu kau pak mati langsung berkata pelang ke neraka. Ya biasa-biasalah apa yang dikatakan Nabi saja patuhi. Sami'na watakna, keluar dari itu tu menantang arus. Kalau kita menantang arus akhir kalak runtuhnya tabiang, awa jatuh tabiang lataban, semuanya hanyut. Saya melihat kemarin sungai Kuantan itu meluap ke atas, saja hanyut ini. Itu beberapa hari lalu jalan putih ke Pekanbaru kerana pangkalan Kota Baru banjir. Ya kan? Nah, ini. Di Sumatera Barat Gunung Merapi tekan tui panjang ini bapak-bapak. Ya kan? Iku hari iku ndak kelamo kau dah. Jangan sogok menyogok jo. Ndak kelamo negeri iku kau dah. Apa yang kamu cari di dunia ini?
Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tiadalah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Permainan ada garis start, ada garis finish. Semua permainan betapapun mengasihkannya, dia akan berakhir. Dalam permainan ada yang kalah, ada yang menang. Menang yang kita harapkan bukan menang mendapatkan dunia dan segala isinya, tapi menang mendapatkan ridha Allah. Ambo mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin dijadikan hati ambo ikhlas di Allah. Setiap ambo pai mengaji jauh kau pak, banyak orang bertanya, Ustaz, berapa diisi amplop Ustaz tu? Itu nak do ditanya orang do pak. Awak ndak jual bali do je. Ya kan? Sebagian Ustaz yang datang dari jauh tu pak, nyelataan tarif. Hanya bawa orang sauto kadang berhasil petabang tu. Kunyo menjalanan les lu siko. Bangun pesantren ke rumah bininya nanya bangun. Ya kan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini apapun profesi kita tidak dilarang. Ya kan? Tapi bermainlah menurut ridha Allah. Sago antara peraturan yang diturunkan Allah nyo sampaian ka Rasul, jo nafsu awak ndak kamu cocok do pak. Kalau iman awak kurang. Antara peraturan Allah tu jo nafsu awak sama kupiah jo kapalo. Mana dulu kupiah jo kapalo? Dulu kapalo. Kalau kupiah sampi kapalo nang keditara atau kupiah keditukar. Kalau lagi sehat je pak, kupiah ditukar. Tapi kalau lah sakit, ialah kapalo sada tentara bara lu piti kabi kali kau. Akini banyak orang itu pak. Peraturan Allah tu nyo tantang nafsu nan nyo peterui, nan nyo peterui kan. Iya kan? Ini bapak-bapak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, na'udzubillah min zalik, terhindar kita dari itu. Yang kita hormati yang ulama jadi pandai ni mama bundo kanduang, wirid yasin, BKMT, ibu-ibu Aisyah, kepala julo-julo. Sadonya lah ibu-ibu ya. Kan? Yang hadir pada pagi ini, saya doakan sehat, tetap beramal saleh, setia kepada suami, hiduplah rukun dan damai. Ibu-ibu ada ndak nan datang pagi ke suami nan umur 72 sagai embogo? Ada? Kalau matinya jangan ditangi jo orang lah patut mati je tu mah. Lah 72. Ustaz lah patut lo mati tu. Iyo. Lah patut mati. Tapi kenapa belum? Ajal belum sampai. Yang kedua, doa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sehatkan lah Ustaz tu ya Allah. Berikan juga kesehatan ya Allah. Kami teraga orang Minang di Australia mau undang, tak kabur minta tu. Ya Allah ya Tuhan, ya kan? Kalau ambo kepai ke Australia itu pensiun ambo 2 jutanya. Seo ke Petabang tu 7 juta. Kan tak mungkin tak. Hanya doa di masyarakat ambo sehat dipandoi undangannya kirim kamu ambo pai pak cik saya nanti dia lagi orangnya ndaknya cari bini itu kan. Ya kan? Makan mewah sampai lalu rancak, ya kan? Dijapui orang Joto, kalau indak Pajero, kalau indak Fortuner, malah di Australia itu jo Alphard, ya kan? Baik itu tak cacai, ambo duduk ke kasur tu tawanam sampai ke pinggang, baik itu nadek labu, ambo tombo LGX kijang tu nyo tagapernya, itu apa ini, ya kan? Ini, alhamdulillah. Atau kaum muslimin selama ditaluak Kuantan ke Batang, atau dijamu orang saya makan
Kakak ada nasi makan perai je Pak. Sebenarnya kan orang nama undang membawa makan. Tanya tu orang lapor nasi, kalau menonton YouTube sana, buya aja. Ya kan? Nyolataan sambal banyak-banyak. Atau dia minta testimoni. Ya kan? Sudah masuk buat video pendek, tak boleh jadi mau binti lah. Orang yang membawa ambo tadi, pengurus tu, alah satu lebih perai. Jadi memang kece orang kalau duduk awak je orang menggalih ikan, awak anyi. Kalau duduk je orang menggalih durian, baun durian laki di baju awak. Duduk je orang menggalih parfum, harum. Ya kan? Kalau duduk je ulama bertambah ilmu, selera lah. Sebab ulama aku acuk di bawah orang makan. Ada bawa orang ke rumah tu Pak, ada gak sabale, gak 7 balai lah pengurus musaji ikut. Sebenarnya nanti bawa orang tu kan ambo tu, anak lain tu lah tak bawa saya. Apa tu kalau seleronya? Ini betul. Ya kan? Hati. Kalau untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, kita ikuti hadis Nabi, kita cocokan tanggalnya. Ternyata ulama sudah sepakat tahun 2024 ini semenjak runtuhnya Turki Utsmani, itu sudah 100 tahun pula Islam dipermainkan seluruh dunia ini oleh musuh-musuh Islam. Kita mulailah dari Palestina, Rohingya, Yaman Utara, Yaman Selatan, Suriah. Iya kan? Dan di Indonesia ini ada pula dibangun orang Islam Nusantara. Nyubah-ubah cara baca Al-Quran, nyuiriang salawat jo orkes. Iya kan? Nyoba salawat di gereja. Ini bapak-bapak ibu. Kan itu menghina Islam. Adolo kini kok tahiyatul harus 2 jari. Akannya pangala pajak ke dia kira di Allah nanti. Lah dulu orang Islam nalamah iman nan takui atayatul membituan tunjua. Iko ndak ada kaitannya Josiani sekarang. Ndak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada orang tayat tu kecil Ustaz Samad lebih tu setangannya gini ya. Ya. Memang orang kau nantak patutnya curigai Pak. Kalau kita cari debat presiden yang ketiga petang, ada aja jalan lain dah Pak. Dan biasa sudah debat mendoa, ya kan? Dia orang mendoa aku kau baca amin, menginginkan ciptanya tu kata kau. Tuh Pak. Jadi tahun 2024 seluruh dunia itu sudah 100 tahun kata ulama, kata Rasulullah, kalau sudah 100 tahun, ya kan? Itu akan didatangkan seluruh dunia oleh Allah mujahid yang baik untuk meninggikan Islam kembali. Ada lagi yang kita cermati, masuk Islam disuruh Allah kasadonyo awak atau sekare-sekare masing-masing awak. Ada ayatnya. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ambo ketika orde baru jolong berdiri Pak, tombo kelas 6 baru. Besoknya baru masuk pesantren di tahun 67-nya. Karena negari parang sesudah pemilu tahun 55 ndak baik lah, karena Pak Presiden agak memberi peluang kepada PKI, sehingga Sumatera Barat minta otonomi daerah, dituduh pemberontak. Ayahmu orang Masumi, acok lari ke Rimbo, maka sekolah mu ndak teratur. Akhirnya mu sekolah SD itu aturnya tamat tahun 58, akhirnya tamat tahun 60. Aturannya tamat tahun 65, ndak 68, ndak 58 dak.
Ambo masuk 58 SD, SR namanya ketika itu, harusnya tamat tahun 65 ternyata akhirnya tamat tahun 66. Sekolah itu tidak teratur, sekolah berhenti. Ayah ambo lari ke Rimbo, jadi tentara Rimbo. Tapi beliau dapat pensiun, Pak. Tentara-tentara nama marang ya Wak Sumatera Barat, kok PKI jadinya. Ada nama bayona orang Wak namanya OPR. Itu di Sumatera Barat, Pak, di Riau ada tuh. Di Riau kan ada ketika itu enggak. Itu Pak. OPR itu memperkosa anak gadis segerajut. Tapi semuanya mati kena bedil, kena senjata. Mati semuanya. Iya kan? Saja itu Pak, Allah diisukan bahasa politik jan dibawan jo agama. Sejak Orde Baru, sejak Pak Soekarno sampai Orde Baru, sampai reformasi, sampai kini. Semenjak kapan agama dipisahkan dengan politik? Siapa yang memisahkan? Kalau orang beragama tidak ikut berpolitik, maka dia akan dikalahkan oleh orang yang berlainan agama. Coba kita lihat, ketika orang kafir Quraisy, ya kan, mengatakan kepada pihak Rasulullah, tentara-tentara kami yang ditawan di Madinah berkewajiban orang Islam membalikan ke Makkah. Jadi kata Nabi, kata orang Quraisy, tapi tentara Islam yang ditawan di Madinah, kami tidak berkewajiban membalikan yang ditahan di Makkah, kami tidak berkewajiban membalikan ke Madinah. Seluruh tentara Islam itu protes. Ikut kelama adiknya sama Rasulullah. Tapi Abu Bakar tunjuk tangan. Boleh saya berkata-kata ya Rasul? Boleh. Kalau menurut pendapat saya, kalau orang yang tentara umat Islam yang di Mekah tidak dipulangkan ke Madinah di pihak Quraisy, kalau dia benar-benar telah matang dengan Islam, istiqamah, dia bisa menambah pengikut Islam selama di sana. Kalau dia terkontaminasi Islam munafik, akan meruntuhkan Islam, kita aman dari rong-rongan munafik. Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau ya Abu Bakar, kata Nabi. Itu politik Pak. Di dalam Islam disebut as-siyasah. Di ilmu amboranda Pak tanya ke Ustaz Samad. Umurnya ketek Ustaz Samad tu ilmunya tinggi. Ambo lah gae pandi. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, bahalo si buto ke membimbing. Ambo kau dia agih kemampuan pandai mengecek seketik saja Pak. Ilmu tak ada. Tapi saya simak ulama-ulama kita yang sekolah tinggi itu, ya kan? Islam itu pertama akidah, tauhid. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat munakahah, yang kelima as-siyasah. Aku lah nyawa politik. Jadi kalau kita beragama, jangan satu lupa politik lah jadi bawa lo ke agama lah. Di mana Nabi menyusun strategi perang? Di masjid Pak. Jadi masjid ini bukan untuk salat saja. Wa amruhum syura bainahum. Segala urusan bermusyawarah di rumah Allah. Karena masjid, kata Nabi, adalah tempat terbaik di dunia. Tempat terburuk di dunia adalah pasar. Sinan banyak kicuah mengicuh, tipu manipu, copet mencopet. Kalau di Mato rancak pasar kau Pak, lebih-lebihan namanya gini mall. Kalau payah ke mall tu bisa mencari pau induk-induknya secara pendek sesinan. Iya kan? Murah mencalinya dari pau ayam kampung. Kalau pau ayam kampung Pak diumpan je melukui lo. Lah ditangkok ayam tu didabi berdua memaciknya. Kalau ayam ras kan bisa seseorang orang lebih. Yang kampung tak bisa. Nyo taruh olahraga tulangnya kue.
Ayam meras tu sejak keluar dari talua sampai kena dabi dalam keranjang dah. Tunggu badannya tu lama. Iya kan? Lah sudah didabi ayam kampung tu, bismillah ya Allahu akbar. Lah bisa dikubak seserupa ayam meras untuk jelik paunya? Ndak, diabui dulu jo ayam ngelagak. Atau dibului. Sudah tu baru dikubak, baru nampak paunya. Tapi kalau menjelik pau induk-induk, pai segini kamol jo ke bandara. Ambo cok berdosa kini Pak, kalau mengaji naik kapal. Kamanaku saya mau di bandara tu itu atau jatuh ambo. Bedanya je celana dalam padusi bahannya gak tabah itu saja. Singkeknya sama je tu, sama je yang lain maco. Begitu sekarang perempuan mengumbar auratnya. Ya kan? Nanti akan dikelupasi oleh Allah di dalam neraka. Yang memperlihatkan buah dada akan dikait dengan basi runcing, dielo kateh, digantung. Jadi ibu-ibu jangan jilbab lai tapi tidak rela. Pakailah jilbab menutup dah. Ada orang berjilbab Pak. Ujungnya berkaian dilihat Pak. Berkaian dilihat tu baju-baju kaos. Dado kadang 3 meter ke muka. Iya kan? Ayo itu jadi sauk jo jilbab panjang. Itu yang jilbab tu. Kenapa ibu-ibu ini sangat dimuliakan oleh Allah? Riau ibu kotanya. Pekanbaru. Ada ndak pernah ditukar orang? Sajak sultan-sultan dahulu, Riau bapak kotanya ada? Ndak ada. Batam ibu kotanya, iya kan? Riau kepulauan ibu kotanya, ibu kota, ibu negeri. Bini presiden ibu negara. Pertiwi ibu pertiwi. Di dalam Al-Mana ada hari ibu. Di dalam Al-Quran Ummul Quran itulah surat Al-Fatihah. Ada enggak apa? Kalau apa buruk siapa? Pak kambing, Pak ayam, Pak kudo. Ya kan? Itu enggak ada yang selesai perangnya itu. Tapi kalau ibu mulia, maka jangan dijatuhkan harga diri kita yang mulia itu kepada yang hina. Siapa perempuan yang hina itu? Yang menjatuhkan harga dirinya untuk mengumbar auratnya dilihat oleh mata orang banyak. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh Pak. Pisahan agama jo politik jangan. Karena dengan politik itu pula agama bisa maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Di zaman Umar bin Khattab, karena hebatnya politik Islam, sampai Islam itu ke Spanyol dan Inggris. Siapa panglima perang di Inggris ketika itu? Beliau adalah Panglima Richard, yang pernah kena racun oleh anak buah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena umat Islam itu fair, Panglima Richard yang kena racun itu Pak diobat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Lah sehatnya, ya kan? Bahasa semangatnya nyuaraan tentaranya. Kita cancang Salahuddin Al-Ayyubi itu. Tapi sabalunnya tiba di Irak, ya kan? Ada kurir, kama Pak? Ambo ke membunuh Salahuddin. Abalialah Pak ke kampung Pak lu. Tanyuan di rumah sakit, si anak mau Pak. Balik ke kampung. Tanya rumah sakit, si anak mau ambo. Yang mengobati anda kena racun ini, kami orang rumah sakit gagal. Yang mengobati anda musuh besar anda. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu akhlak orang Islam Pak. Musuh yang kena racun mendapatkan sesuatu yang tidak fair, ya kan? Yang tidak suportif, itu tidak boleh dibunuh, diobat. Tawanan yang ditebus dilepaskan. Lah lewat ya Pak, ya kan?
Kan alatibo Sultan Panglima Richard kau balik di Irak. Panglima Richard, saya ucapkan selamat, Anda sudah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Anda bernafsu untuk membunuh saya. Karena Anda sudah sehat, mari kita bertarung satu lawan satu. Kalau saya yang unggul, Anda mati. Kalau Anda yang unggul, saya mati. Lihat mu Panglima Richard. Tataku kepala satu, tak tunduk lutut ke bumi, memohon meminta maaf. Saya tidak terbayangkan begini akhlak orang Islam. Ya kan? Akhirnya ada adiknya perempuan namanya Putri Irene. Bang, mulia akhlak orang Islam tu bang. Sebenarnya tinggal membunuh abang. Selain abang lah hijau kena racun. Tapi abangnya hubik. Bang, mbok ke masuk Islam bang, kecil adiknya. Dan akan langsung belajar di pesantrennya. Masuklah je. Masuklah adiknya kau, Putri Irene kau, kais Islam. Nah, kemudian bapak-bapak yang terhormat, dia cerdas, pintar. 5 tahun dia tamat di pesantren tu. Karena tubuhnya bapak-bapak orang barat itu besar, ya kan, tinggi jangkung. Atibo Panglima Richard, dia alah tamat sekolah, alah. Kecil Indo awak, lihat kepeminan tu lah. Tapi induk awak tidak memasuk dah dia. Kalau ada pilihanmu, sampaikan. Saya akan sampaikan kepada orang tua kita. Tapi kalau engkau tidak ada pilihan, ibu kita ingin mencarikan jodohmu. Apa bisiaknya siapa kau Putri Irene? Dah, ada yang kena hati ke guru dan kau. Guru nama Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Hanya izinkan adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyolamarlah Dek Salahuddin Al-Ayyubi Putri Irene kok. Nyolamar jawab suara nak dapat di den. Ya kan? Kita pindah saya ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Nan orang agam pak nan ameh lancuang tu agak. Apa berasal dari agam atau di 50 kota, kini rado di Pekanbaru, nan ameh lancuang tu le tahu. Imitasi. Ikan sultan pakainya hitam. Sultan Salahuddin tadi menibaratkan dirinya itu. Ambo ameh lancuangnya dia. Adik intan pudi ameh nanelok. Bawalah tompang ameh lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Tu pantun sindiran pak. Samo yo tekan tuik nanyo tembak lantai nak kanai duang. Nyo jawab Dek Putri Irene go jawab bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapa nak datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai lajuo ke Subarang. Pandai mana bang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Anikahlah orang Inggris jo orang itu Asia sah pak. Akhirnya Inggris Islam 800 tahun. Bacalah sejarah ke depan. Jadi tidak bisa politik dipisahkan dengan agama aja nampak dengan kecil orang tu nya dek takut kata impi tu mah. Lain terang ada pak tu. Dia kan nyampai yang mengaji saya dan. Jangan berpolitik-politik lah nih. Jangan. Kalau tidak terjun kita ke politik, maka kita jadi korban. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, jaga keamanan. Saya pribadi, Pak, mendoakan jangan terjadi macam-macam sesudah pemilu ini. Negeri kita aman, terpilih pemimpin yang ditunjuk Allah. Mudah-mudahan yang paling baik negeri kita ini aman. Rakyat kita
makmur, orang yang salah-salahnya tunjuk di Allah balik andaknya. Kan banyak je orang yang salah pak. Mudah-mudahan dapat petunjuk di Allah balik. Kalau Ustaz Samad majan di dalam YouTube-nya, ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ya Allah, agar dia dapat hidayahmu. Tapi kalau tak taluk jo angin lembut, datang angin puntiang beliwang ya Allah. Gitu. Itu mudah-mudahan Ustaz Samad. Ya kan? Mudah-mudahan mereka yang tersesat dapat hidayah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, salna nambo sandang ko. Ikut terapelnya siko Ananda Dr. Fauzan. Di jalan bengkenya bengke banyak. Namanya PDA terapel. PDA ko perjalanan dunia akhiratnya orang suli aye. Jadi induknya jo ayahnya 24 jam saja beda meninggal. 24 jam sudah meninggal, ayah meninggal induk. Jadi katanya kini ayah saja jadi ayah boleh. Jadi ndak babuya kan boleh bayah. Ya kan? Jadi insya Allah kalau ambo ndak mati, kalau ndak ada perubahan, ambo kapai umrah jo PDA terapil ko bulan Juli. Nah, kalau ada jamaah yang datang kini, turutlah jalan namanya. Apa tu ni deh? Ayo Arifin Ahmad. Jadi PDA terapil ini di jalan Arifin Ahmad. Yo ko ingin sama-sama yo ambo pai ya tuan. Ambo kaum muslimin para jemaah, yo ndak ambo punya terapil dari si Fauzan tu. Jadi ambo kan nyobao ayahnya ko. Ya kan? Nah ini bapak-bapak. Nah, datanglah ke alamat PDA terapil ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita pagi kini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Saya doakan kita hendak bertemu di Masjid Al-Ukhwah ini saja, dipertemukan kita oleh Allah dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salah ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.